Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Putri dengan NIM 2101030061. Saya dari program studi bimbingan dan konseling Islam semester 6. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah konseling individu dan kelompok. Adapun tugasnya itu yaitu membuat contoh atau praktik dalam bentuk video praktik konseling kelompok. Nah, mari kita lihat video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman untuk kesempatannya, karena pada kesempatan kali ini kita akan melakukan sesi konseling kelompok yang telah kita sepakati bersama sebelumnya dengan jumlah 6 kelompok ini. Kita akan melakukan konseling kelompok di mana kita menyelesaikan atau membantu memberikan solusi daripada permasalahan kalian masing-masing. Untuk pertama-tama, sebelum memulai konseling kelompok kita ini sendiri, saya harap teman-teman di sini ada yang ingin memimpin doa. Mungkin teman-teman laki-laki yang kan? Baik teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan, alangkah baiknya kita mulai doa dulu. Baik, berdoa dimulai. Amin, selesai. Baik, terima kasih. Baik teman-teman, untuk lebih akrabnya lagi, kita mulai sesi konseling ini dengan perkenalan masing-masing kelompok. Mulai dari sisi saya. Baik, perkenalkan nama saya kembali. Perkenalkan nama saya Juwita. Perkenalkan nama saya Aldi. Perkenalkan nama saya Juni. Perkenalkan nama saya Julia. Perkenalkan nama saya Fitriani Asisten. Baik, terima kasih teman-teman. Perkenalkan saya sendiri atas nama Putri sebagai ketua atau pemimpin konseling kelompok pada kesempatan kali ini. Yang perlu kita ketahui bersama bahwa konseling kelompok ini merupakan salah satu upaya atau proses penyelesaian permasalahan dalam setiap anggota kelompok sehingga masing-masing anggota kelompok mampu menemukan solusi daripada permasalahan yang dialami. Nah, untuk memulai konseling kelompok ini sendiri, kita mengalami beberapa aspek. Salah satunya itu kerahasiaan. Jadi teman-teman tidak perlu merasakan khawatir atau rasa takut karena kami menganut asas kerahasiaan, di mana permasalahan atau cerita daripada teman-teman ini sendiri kami rangkum, kami simpan dan kami rahasiakan. Jadi tidak perlu takut untuk disebarluaskan dan membuka segala informasi tentang teman-teman konseling keluar daripada kegiatan hari ini. Jadi untuk memulai tahap inti daripada konseling kita hari ini, saya mau teman-teman semua untuk mengucapkan janji atau ikrar sebagai syarat teman-teman semua setuju dalam proses konseling ini. Oke, baik. Mari kita bersama-sama mengucapkan janji dengan cara mengikuti saya. Kami berjanji tidak akan mengungkapkan informasi pribadi, cerita atau diskusi yang terjadi selama sesi konseling kepada pihak di luar kelompok kecuali dengan izin tertulis dari individu yang bersangkutan. Terima kasih. Untuk masuk di tahap yang lebih serius lagi atau tahap kegiatan, karena teman-teman sudah mulai mengantuk dan kurang fokus, mari kita bermain game terlebih dahulu. Saya minta teman-teman untuk berdiri. Jadi adapun permainan kita pada kesempatan kali ini tuh rulesnya ini begini. Saya menghimbau kepada teman-teman, memberikan instruksi kepada teman-teman. Instruksinya begini, lakukan apa yang saya katakan, bukan apa yang saya lakukan. Dengarkan apa yang saya katakan, jangan lakukan apa yang saya lakukan. Misalnya saya memegang kepala, namun
itu, baik kita mulai permainannya. Pegang hidung. Oke, masih ada yang belum fokus. Lanjut, pegang mata. Oke, baik. Permainannya sudah selesai. Saya harap teman-teman baik, langsung saja. Adapun topik pembahasan kita pada kesempatan kali itu gangguan mood. Saya rasa teman-teman semua pasti pernah merasakan gangguan mood atau mood swing. Jadi yang perlu kita ketahui bersama, gangguan mood atau mood swing ini sendiri terjadi apabila kita melakukan segala sesuatu atau aktivitas, namun kita kurang fokus atau mungkin tidak ingin melakukan apapun itu, mau itu belajar, makan, tidur, apapun itu, karena mood kita terganggu. Karena hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Ada karena lelah, karena kecapean, karena ada mungkin biasanya ada malas belajar karena kelelahan, ataupun pengaruh-pengaruh lain seperti pengaruh lingkungan dan sebagainya. Ada berbagai macam gangguan, ada gangguan mood makan, gangguan mood tidur, gangguan mood belajar dan sebagainya. Jadi saya yakin teman-teman di sini pasti merasakan gangguan mood atau pernah mengalami gangguan mood bahkan sampai sekarang, karena berdasarkan hal yang sebelumnya kita lakukan, permasalahan yang akan kita selesaikan di sini adalah gangguan mood itu sendiri. Jadi saya harap teman-teman mampu menceritakan permasalahan berkaitan gangguan mood ini dalam sesi konseling kelompok kita pada siang hari ini. Mulai dari Kimberly, saya harap mampu menceritakan secara tulus, secara jujur dan akurat tentang permasalahan yang sedang dialami saat ini. Ya, jadi gangguan mood yang biasa saya alami itu salah satunya itu gangguan makan. Saya malas makan biasa karena menu makanan yang disajikan di rumah itu membuat saya kurang nafsu makan. Baik, selanjutnya saya persilakan untuk mengungkapkan permasalahannya secara jujur dan akurat. Jadi gangguan mood yang saya sering alami itu misalnya ketika saya mengerjakan sesuatu, namun ada seseorang misalnya yang merusak pekerjaan saya itu, otomatis saya akan pekerjaan yang akan saya lakukan setelahnya itu saya sudah tidak mood lagi, saya tidak ingin mengerjakannya. Oke, baik. Gangguan mood yang dialami Anda ini saat ada seorang yang mengganggu seperti itu. Jadi lanjut pada saudara, saya persilakan untuk menceritakan dan mengungkapkan permasalahannya secara jujur dan akurat. Oke, baik. Permasalahan gua kali ini yang gue ingin ungkapin, permasalahan gua yang gua alami sekarang ya teman-teman ya. Kadang gua susah fokus belajar, nggak mood banget gua belajar. Kalau gimana ya, kalau antara gua dengan pacar gua tuh ada masalah gitu. Jadi itu aja sih yang bikin gua nggak mood belajar. Oke, baik. Untuk saudara-saudaranya, saya persilakan untuk mengungkapkan dan menceritakan masalahnya secara akurat dan jujur kepada setiap anggota kelompok dan pemimpin kelompok yang ada di sini. Kalau saya gangguan yang sering kita rasakan itu kerja atau ibadah, karena tidak tahu kenapa nikmat sekali rasanya kalau dimakan habis kerja. Habis kerja. Baik, terima kasih. Saya persilakan kepada saudari Julia untuk menceritakan dan mengungkapkan permasalahan yang secara jujur dan akurat kepada kita semua yang ada di sini. Baik, saya ini baik di sini saya mengalami gangguan mood belajar karena sering sekali itu saya sangat malas belajar tanpa alasan apapun. Jadi kayak apa sih ini belajar? Ngapain sih? Jadi lebih enak kayak yang
baik, itulah penjelasan tadi dari Saudara Juminten berkaitan dengan permasalahan yang dialami. Saya kembalikan lagi kepada teman-teman anggota kelompok, mungkin ada tanggapan, pertanyaan atau solusi kepada Saudara Juminten ini dalam menghadapi gangguan mood yang seringkali dialami. Mungkin bisa Mungkin bisa dari Kalian dapat memberikan solusi, kalian dapat memberikan pertanyaan kenapa hal ini terjadi, ataupun kalian memberikan tanggapan tergantung pendapat kalian masing-masing terkait dengan permasalahan yang dialami oleh Saudari Juminten ini sendiri. Saya ingin bertanya, apakah hal ini sering terus-menerus datang ataukah saat waktu tertentu saja? Ini biasanya terjadi waktu-waktu tertentu, misalnya karena terlalu capek. Oke, baik. Saudari juga sudah memberikan pertanyaan kepada Saudari Juminten. Apakah ada teman-teman yang lain yang ingin menanggapi atau memberikan sedikit solusi kepada Saudari Juminten ini dalam menghadapi atau menyelesaikan permasalahan yang sedang dialami? Kalau menurut saya sih solusi yang terbaik kalau mau mengerjakan sesuatu supaya mood kembali itu bisa mendengar lagu sambil mengerjakan seperti membersihkan atau sementara kerja tugas bisa dengar musik supaya mood itu kembali begitu. Oke, baik. Mungkin masih ada atau sudah cukup? mungkin saya bisa tambahkan sedikit. Kalau menurut gua untuk mengerjakan sesuatu sih mungkin harus tunggu waktu yang dulu ya, jangan setengah-setengah mood aja kita langsung kerja gitu kan, nggak enak kalau misalnya gua lagi ngerjain sesuatu dengan mood yang setengah-setengah terus gua ngerjain itu kayak nggak enak banget. Jadi kita nunggu dulu mood kita kembali, so biar kita happy fine terus kerjakan semua itu lebih lega. Jadi kita tunggu waktu yang tepat dulu baru kerjakan itu, jangan setengah-setengah baru kita kerjakan, gak bagus kayaknya. Ya baik, sepertinya sudah cukup ya. Atau saya yang ingin menambahkan? Oke, karena tanggapan dari teman-teman sudah cukup, saya akan menambahkan beberapa tanggapan daripada teman-teman tadi berkaitan dengan permasalahan yang saat ini sedang dialami oleh Saudari Juminten berkaitan dengan gangguan mood dalam hal beraktivitas. Tadi sudah diberikan solusi atau saran dari teman-teman anggota kelompok bahwasanya dalam mengatasi masalah ini Saudari Juminten bisa melakukan hal-hal yang disukai seperti mendengarkan musik dan melakukan hal-hal positif lainnya yang sekiranya bisa membuat mood Saudari Juminten ini kembali bagus, kembali baik dan kembali naik. Kemudian ada saran dari Saudara Adi tadi bahwasanya kita harus menunggu sampai mood kita itu kembali lagi supaya pekerjaan yang kita selesaikan bisa maksimal seperti itu. Adapun tambahan dari saya, mungkin Saudari Juminten dalam menghadapi gangguan mood beraktivitas ini sendiri bisa Saudari Juminten bisa mengontrol diri Juminten sendiri dengan cara lebih fokus dalam melakukan sesuatu, jangan tergantung pada orang lain. Jadi Saudari Juminten dalam melakukan sesuatu pekerjaan, baik itu pekerjaan rumah, tugas atau bahkan makan, kita harus memiliki fokus atau konsentrasi tersendiri sehingga kita tidak mudah diganggu oleh siapapun itu. Jadi Saudari Juminten harap fokus dalam mengerjakan sesuatu dan kontrol diri yang harus Juminten tanamkan dalam hal ini. Kemudian menurut pendapat saya, adapun saran yang saya berikan selanjutnya itu mungkin Juminten bisa mencari referensi atau buku-buku yang sekiranya bisa jadikan bahan belajar untuk membangun mood yang baik atau membentuk mood yang baik sehingga apapun yang kita lakukan bisa terselesaikan dengan baik dan juga maksimal. Baik, apakah dengan saran dan solusi daripada teman-teman kelompok dan juga pemimpin kelompok ini sudah cukup untuk Saudari Juminten? Baik, terima kasih kepada teman-teman atas saran yang diberikan. Mungkin untuk mengembalikan mood saya itu, saya harus lebih berpikir positif lagi, lebih
lebih mendengarkan musik ketika mood lagi rusak, dan mensempatkan diri untuk mendengarkan musik agar mood saya lebih bagus lagi, dan menunggu waktu yang tepat ketika mood saya bagus untuk mengerjakan tugas-tugas saya. Baik, itulah kesimpulan yang dapat dibilang menarik ya daripada konseling kelompok kita hari ini. Baik, sepertinya teman-teman sudah mengantuk kembali dan ada beberapa yang tidak fokus. Mari kita bermain game pada kesempatan kali ini lagi. Saya harap teman-teman untuk berdiri. Mari kita bermain game untuk memecahkan kebukuan daripada konseling kita hari ini. Oke teman-teman, untuk permainan ekstrim kita kali ini toolsnya itu ikuti apa yang saya katakan. Oke, dengarkan dan ikuti. Ayam, 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 bebek, 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 ayam, 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 bebek. bebek, Berapa jumlah ayam? 3. 7. Salah. Kita ulang. Kita ulang. Ikuti apa yang saya katakan. Ingat, fokus, rulesnya ikuti apa yang saya katakan. Bebek, 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 ayam, 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 ayam. ayam. Berapa jumlah ayam? 4. Berapa jumlah ayam? Ya, sudah ada beberapa yang fokus. Kita mulai lagi. Ingat rulesnya, ikuti apa yang saya katakan. Ya, ikuti apa yang saya katakan ya. Saya ulangi. Kita rubah katanya. Jeruk, Jeruk, apel, 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 jeruk, jeruk, jeruk. Berapa jumlah apel? Ya, saya tahu. Ya, semua teman-teman sudah fokus. Kita duduk kembali untuk konseling kita pada hari ini. Baik, saya rasa sesi konseling kita hari ini sudah cukup karena dari melihat dari manajemen tadi sudah mampu menyimpulkan daripada kesimpulan konseling kita pada hari ini. Dia mampu menemukan solusi daripada permasalahan yang sedang dialami. Jadi terima kasih kepada teman-teman yang ikut dalam proses konseling kita hari ini. Selanjutnya kita akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan berikutnya yang sudah dijelaskan tadi. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dengan membahas satu permasalahan, yaitu gangguan untuk beraktivitas, dan telah kita pelajari dan setelah kita selesaikan bersama-sama. Terima kasih. Untuk pertemuan kali ini saya ada beberapa catatan dan kesimpulan daripada pertemuan kita kali ini. Nanti saya akan bagikan ke teman-teman. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya, apakah teman-teman ada memiliki ide untuk pertemuan selanjutnya kita akan lakukan di mana dan pada hari apa atau waktu kapan? Saya kira konseling kelompok ini bisa diadakan di luar ruangan, jangan di dalam ruangan, karena kalau di dalam ruangan ini bisa terasa bosan. Ya, gue setuju banget. Baik, untuk waktunya ada yang memberi usulan? Kalau menurut gue sih cocok sih sepertinya yang dibilang tadi ya. Kalau di luar dan waktunya mungkin menurut gue bisa pertemuan ke depan itu kita ambil hari Ahad lah, mungkin bisa ya. Karena kan waktu teman-teman juga kosong. Mungkin dari Oke, baik. Pertemuan selanjutnya apakah teman-teman setuju di hari Ahad jam 1.00 atau jam 13.00? Mungkin bisa jam 3 karena jam 1 itu panas banget. Oke, ada pengunduran waktu sepertinya dari satu teman kita. Mungkin teman-teman setuju apabila konseling selanjutnya kita adakan di luar ruangan dan di hari Ahad pada jam 15.00. Apa teman-teman setuju? setuju banget sih, setuju banget.